Adapun masalah memelihara jenggot, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh u'ful liha, biarkan jenggot. Ahibati fillah, sebagian umat Islam atau kebanyakan umat Islam sekarang ini malah mencukur habis jenggotnya. Dengan dalih itu yang sesuai dengan fitrah. Itu yang lebih mengindahkan penampilan. Itu yang lebih bersih. Itu yang lebih tampan. Tapi kalau sudah pemain bola panjangin jenggotnya, artis panjangin jenggotnya, mereka panjangin jenggotnya juga. Terus yang benar yang mana? Kita lihat nih. Rasulullah SAW dan para nabi sebelum nabi semuanya berjenggot. Semuanya membiarkan jenggot mereka. Kenapa? Karena ini termasuk sunnah fitrah. Artinya sunnah yang sejak zaman dulu sudah. Mereka membiarkan jenggot. Apalagi Nabi SAW memerintahkan untuk membiarkan jenggot. Ahibati fillah, ulama berbincang tentang mencukur jenggot yang lebih dari satu genggam. Jadi jenggot itu setelah satu genggam ini boleh dipotong. Setelah satu genggam. Di kitab Fathul Qadir, karya Ibnul Hammam Al-Hanafi, dia mengatakan, wa ammal akhdhu minha, adapun mengambil jenggot sebelum lewat satu genggam, kama yaf'aluhu ba'dul magharibah, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang dari Maroko, dari daerah Maghrib sana, wa mukhannatsatur rijal, dan kumpulan laki-laki yang bencong, katanya beliau, falam yubihu ahad. Jadi mengatakan nggak ada yang membolehkan hal itu. Maka dalam madhab Hanafi, mereka mengharamkan mencukur jenggot. Kemudian, kalau kita lihat ulama yang lainnya, dari kalangan Maliki, juga mereka berpendapat tentang dilarangnya mencukur jenggot. Kemudian dari kalangan Hambali, jadi jumhur ulama itu melarang untuk mencukur jenggot. Dan ini juga pendapat sebagian ulama Syafi'i. Walaupun sebagian ulama Syafi'ah akhir-akhir ini mereka berpendapat bahwasanya makruh saja. Tapi ingat, jumhur ulama mereka berpendapat bahwasanya haram mencukur jenggot. Dari 3 madhab plus di madhab Syafi'i sendiri, bahkan sebagian ulama Syafi'iyah dengan tegas mereka menguatkan pendapat Imam Syafi'i bahwa nasnya mengatakan nggak boleh mencukur jenggot. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, khaliful musyrikin, kalian selisih orang-orang musyrik. Waffirul liha wa ahfush sya'ar. Biarkan jenggot kalian. Kalau mau cukur, kumisnya yang dicukur, bukan jenggotnya yang dicukur. Sebagian orang kumisnya dipelihara, jenggotnya dicukur. Menyelisihi sunnah, kumis yang seharusnya dicukur, dia biarin, jenggot yang seharusnya dia pelihara, dia cukur. Itu hadis Imam Rawahul Bukhari dan Muslim. Kemudian di riwayat Imam Muslim, Rasul SAW mengatakan juzus syawarib wa arkhul liha. Juzus syawarib. Kumis itu dihabisin. Dan pelihara jenggot. Khaliful majus. Kalian jangan sama dengan orang-orang majusi. Jadi seorang mukmin kalau dia nggak memikirkan khilaf antara para udahlah, sebagian ulama mungkin ada sedikit ulama yang mengatakan makruh hukum mencukurnya. Nggak ada yang membolehkan, jemaah. Ingat, tidak ada satupun ulama dari 4 mazhab yang membolehkan mencukur jenggot. Semuanya melarang. 3 mazhab, Hanafi, Maliki,
Hambali plus sebagian Syafi'i, mereka menyebutkan larangan itu sampai tingkatan haram. Sebagian mazhab Syafi'i yang akhir-akhir, mereka berpendapat makruh saja. Jadi ingat, tidak ada yang membolehkan. Mereka ketika membahas masalah jenggot ini di kitab-kitab fikih itu, bukan akhirnya menyuruh kita nyukur jenggot. Enggak, tetap jangan dicukur jenggotnya. Kenapa? Karena perintah Nabi SAW seharusnya kita laksanakan. Ya, kalau kita disuruh sama perusahaan pakai baju warna putih, kita pakai warna putih. Disuruh pakai warna hijau, kita pakai warna hijau. Cukurannya harus seperti ini, kita lakukan itu. Ini Nabi SAW yang menyuruh kita untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis. Jadi ini termasuk sunnah fitrah. Ahibati fillah. Kita lihat ya, orang-orang dahulu, sampai di kalangan Yahudi, kalau bicara Yahudi, Nasrani, mereka sebenarnya kalau mengikuti kitab mereka, mereka akan membiarkan jenggot mereka. Kenapa? Karena bicara sunnah fitrah ini adalah sunnah yang sudah dari dahulu. Jadi para nabi semuanya berjenggot. Makanya orang Yahudi yang taat akan dibiarkan jenggotnya. Nasrani yang taat biasanya dia akan mengikuti bahwasanya dibiarkan jenggotnya. Kalau antum melihat orang-orang dahulu ya, coba lihat mungkin gambar atau foto presiden-presiden Amerika terdahulu. Siapa? George Washington ya. Siapa? Mereka biarkan, nggak malu gitu loh. Ini presiden, masa presiden biarin jenggotnya kotor lah. Siapa? Nah, kita lihat nih ya, itu Abraham Lincoln ya. Abraham Lincoln, mereka pakai jenggot, nggak ada masalah gitu loh jemaah. Dan itu tidak membuat, ini kalau bicara bersih ya. Karena kita lihat beberapa aturan, itu mengatakan, kata Nabi SAW, itu adalah indahnya penampilan seorang laki-laki. Di dunia ini, kalau kita lihat, negara-negara non-muslim, itu tentaranya boleh pakai jenggot. Polisinya boleh pakai jenggot. Hanya ada, anak membaca, ada mungkin 3-4 negara yang melarang untuk berjenggot. Karena sejatinya itu tidak membuat seorang, kalau bicara polisi ya, dia jadi jelek karena jenggotnya. Seorang tentara jadi nggak sangar karena jenggotnya. Dengan jenggot dia semakin sangar. Dia semakin tampan sebenarnya.